Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri yang disyariatkan di dalam agama kita adalah salah satu bentuk ekspresi syukur seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya syukur yang kita lakukan dengan bertakbir, yang kita lakukan dengan bertahlil, yang kita lakukan dengan cara datang ke tempat-tempat tanah lapang untuk melaksanakan sholat Id secara berjamaah, dengan syukur yang kita ekspresikan dengan bersedekah, yang syukur yang kita ekspresikan dengan cara mengucapkan alhamdulillah, syukur yang kita ekspresikan di hari Yaumul Id, pada hari Idul Fitri secara khusus adalah syukur terhadap nikmat syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Berbeda dengan syukur di dalam bentuk-bentuk yang lain yang secara normal kita lakukan sehari-hari, itu adalah syukur terhadap nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan secara umum. Bisa nikmat usia, bisa nikmat harta, bisa nikmat keluarga, bisa nikmat pekerjaan, bisa nikmat pendidikan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi khusus syukur pada Yaumul Id, pada hari Idul Fitri, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat hidayah agama Islam dan syariat yang Allah turunkan untuk kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kita untuk mengatakan kalimat-kalimat syukur di hari Idul Fitri setelah kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Menurunkan 1000 malaikat untuk membantu mereka, berbondong-bondong turun dari langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kaum muslimin, terjadilah perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Dan sebelum itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
beruntun syariat Allah wujudkan kepada kaum muslimin di tahun 2 Hijriah. Pertama adalah syariat untuk jihad, kemudian syariat untuk puasa, kemudian syariat untuk melakukan perang Badar, dan setelah pulang dari kemenangan perang Badar, kaum muslimin disyariatkan untuk melakukan iktikaf pertama dalam sejarah Islam. Baru saja 3 hari pulang dari perang Badar dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar. Walaupun ada 13 orang di antara mujahid Islam yang gugur syahid dalam perang tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beriktikaf di Masjid Nabawi. Sehingga mulailah Nabi dan para sahabat beriktikaf selama 10 hari terakhir di tahun 2 Hijriah tersebut. Setelah selesai masa iktikaf, Allah turunkan lagi syariat berikutnya, yaitu syariat zakat, yang kemudian kita kenal dengan istilah zakat fitrah. Berbeda dengan syariat zakat yang diturunkan di waktu yang lain, yang kita kenal dengan istilah zakat mal. Khusus syariat zakat yang Allah turunkan pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah adalah zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan mereka, mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa bagi orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Istilah yang Allah gunakan, zakat untuk membersihkan dan mensucikan, itulah yang kemudian kita jadikan sebagai sebuah istilah zakat khusus di bulan Ramadan, zakat fitrah atau zakat kesucian. Ini adalah syariat yang lain yang turun di dalam bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Setelah selesai syariat zakat fitrah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan lagi syariat untuk melaksanakan sholat Id untuk yang pertama kali dalam sejarah Islam. Dengan cara banyak-banyak bertakbir, dengan cara bersedekah sebelum sholat Id, dengan cara makan dulu sedikit sebelum sholat Id, dengan cara menyuruh laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa, bahkan yang sedang berhalangan dengan haid, untuk menghadiri majelis sholat Id berjamaah, sehingga ini menjadi sebuah kebahagiaan kolosal, kebahagiaan bersama di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah awalnya terjadi sholat Id jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sholat Id Allah syariatkan sebagai bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah syariat, atas nikmat Islam, sehingga siapapun yang berbahagia hari ini dengan Idul Fitri, maka kita belajar untuk berbahagia juga dengan semua syariat Allah Subhanahu wa taala, yang halal maupun yang haram. Banyak orang yang berbahagia dengan syariat-syariat yang halal, tetapi sedikit berat hati ketika Allah menyebutkan hal-hal yang haram dalam hidupnya. Seorang mukmin ketika dia merayakan dan berbahagia dengan Idul Fitri, seharusnya dia belajar dengan program syariat Idul Fitri itu adalah sebuah semangat menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala, semangat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam persepsi orang yang beriman, syariat itu bukan beban. Dalam perasaan orang yang beriman, kemudian syariat untuk puasa, kemudian syariat untuk melakukan perang Badar. Dan setelah pulang dari kemenangan perang Badar, kaum muslimin disyariatkan untuk melakukan iktikaf pertama dalam sejarah Islam. Baru saja 3 hari pulang dari perang Badar, dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar. Walaupun ada 13 orang di antara mujahid Islam yang gugur syahid dalam perang tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beriktikaf di Masjid Nabawi. Sehingga mulailah Nabi dan para sahabat beriktikaf selama 10 hari terakhir di tahun 2 Hijriah tersebut. Setelah selesai masa iktikaf, Allah turunkan lagi syariat berikutnya, yaitu syariat zakat, yang kemudian kita kenal dengan istilah zakat fitrah. Berbeda dengan syariat zakat yang diturunkan di waktu yang lain, yang kita kenal dengan istilah zakat mal. Khusus syariat zakat yang Allah turunkan pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah adalah zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103,
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan mereka, mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa bagi orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Istilah yang Allah gunakan, zakat untuk membersihkan dan mensucikan, itulah yang kemudian kita jadikan sebagai sebuah istilah zakat khusus di bulan Ramadan, zakat fitrah atau zakat kesucian. Ini adalah syariat yang lain yang turun di dalam bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Setelah selesai syariat zakat fitrah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan lagi syariat untuk melaksanakan salat Id untuk yang pertama kali dalam sejarah Islam. Dengan cara banyak-banyak bertakbir, dengan cara bersedekah sebelum salat Id, dengan cara makan dulu sedikit sebelum salat Id, dengan cara menyuruh laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa, bahkan yang sedang berhalangan dengan haid, untuk menghadiri majlis salat Id berjamaah, sehingga ini menjadi sebuah kebahagiaan kolosal, kebahagiaan bersama di antara hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah awalnya terjadi salat Id jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa salat Id Allah syariatkan sebagai bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah syariat, atas nikmat Islam, sehingga siapapun yang berbahagia hari ini dengan Idul Fitri, maka kita belajar untuk berbahagia juga dengan semua syariat Allah Subhanahu wa taala, yang halal maupun yang haram. Banyak orang yang berbahagia dengan syariat-syariat yang halal, tetapi sedikit berat hati ketika Allah menyebutkan hal-hal yang haram dalam hidupnya. Seorang mukmin ketika dia merayakan dan berbahagia dengan Idul Fitri, seharusnya dia belajar dengan program syariat Idul Fitri itu adalah sebuah semangat menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala, semangat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam persepsi orang yang beriman, syariat itu bukan beban. Dalam perasaan orang yang beriman, syariat itu bukanlah tugas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat tentang puasa, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan Allah tidak ingin menyusahkan kalian. Supaya apa? Supaya kita berpikir jamaah sekalian bahwa syariat Allah bukanlah kesusahan bagi kita. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menyusahkan kamu, wahai Muhammad. Al-Quran bukanlah beban, syariat bukanlah kesusahan. Bahkan Allah menyebutkan di dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah menyebut syariat Islam, Allah menyebut agama Islam dengan istilah nikmati, nikmat dari aku untuk kalian, wahai hamba-hamba. Sehingga siapapun yang merayakan Idul Fitri, maka kita belajar untuk menikmati ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang yang beriman yang sebenarnya. Siapa orang yang beriman yang sebenarnya? Orang yang bahagia dengan syariat Allah, bukan terbeban. Siapa yang takut dengan syariat Allah? Fi qulubihim marad. Di dalam hatinya ada penyakit. Siapa yang takut kepada syariat Allah? Summun bukmun umyun. Itu ada sesuatu yang bahaya baginya. Siapa yang takut terhadap syariat Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim wal iyad billah. Tidak mungkin orang yang beriman takut kepada syariat Allah. Kenapa? Karena orang yang beriman yakin tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali itu baik untuknya. Tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali itu buruk untuknya. Sehingga semua perintah dan larangan Allah adalah nikmat baginya. Inilah ciri orang yang beriman yang sebenarnya. Gak mungkin iman hanya dikatakan dengan lisan. Bukankah ada orang yang mengatakan, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir.
Di antara manusia ada yang mengatakan dengan lisannya, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa komentar Allah terhadap statement mereka, teman-teman? Allah berfirman, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Padahal dengan lisan mereka katakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi Allah mengkomentari kata-kata mereka itu dengan kalimat wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Kenapa? Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit kurhun, benci kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Di hati mereka ada rasa enggan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Di hati mereka ada rasa ghillan kepada orang-orang yang beriman, dengki kepada orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian cerita yang lain tentang bagaimana bahagianya para sahabat ketika Allah turunkan syariat-syariat kepada mereka. Cerita ini adalah tentang syariat tayammum yang disebutkan di dalam surat An-Nur. Kemudian disambung kepada surat Al-Maidah. Kisahnya terjadi diawali karena Aisyah dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah SAW. Aisyah kehilangan kalung yang diberikan sebagai hadiah pernikahannya oleh ibunya. Dalam sebuah perjalanan, Rasulullah berhenti di sebuah rest area. Kemudian ketika berhenti, Aisyah turun dari kendaraannya untuk ke toilet kalau bahasa kita sekarang. Kemudian ketika Aisyah kembali dari hajatnya, Aisyah meraba lehernya dan ternyata kalungnya terjatuh. Akhirnya Aisyah datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kalung saya terjatuh. Saya sudah cari-cari tapi tidak ketemu. Sementara kalung itu punya kenangan, itu kalung pernikahan kita ya Rasul. Akhirnya Nabi mengatakan, wahai sahabat, kita akan bermalam di sini supaya kita bisa sama-sama mencari kalungnya Aisyah. Akhirnya sahabat semuanya gotong royong mencari kalungnya Aisyah. Setelah menemukan kalung itu, hari sudah malam dan terpaksa mereka bermalam di sebuah rest area yang airnya sedikit. Ketika waktu subuh muncul, para sahabat banyak yang tidak kebagian air untuk berwudu. Sebagian besar para sahabat yang jumlahnya ribuan tidak mendapatkan air untuk berwudu. Sedangkan mereka belum tahu tata cara tayammum waktu itu. Mulailah terjadi desas-desus di antara para sahabat. Mulai banyak yang menyalahkan Aisyah. Mulai muncul kalimat-kalimat, ini gara-gara Aisyah kita tidak bisa sholat, ini gara-gara Aisyah kita tidak bisa beribadah, ini gara-gara Aisyah, ini gara-gara Aisyah. Semuanya menyalahkan Aisyah. Sehingga Abu Bakar merasa malu dengan apa yang terjadi. Abu Bakar kemudian menegur Aisyah. Aisyah juga betul orang-orang yang terzalimi di Palestina, di Suriah, di Irak, di Yaman, di Rohingya. Dosa itu ditanggung oleh satu bangsa kita semuanya. Ini fardu kifayah. Mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita. Bukan bangsa kita yang harus kerja di sana, tapi angkatan bersenjata kita yang resmi dan sudah terlatih dengan baik. Dan ini resmi peraturan dari pemerintah harusnya. Kenapa fardu kifayah? Karena negara kita belum menjadi negara yang dijajah seperti di zaman Jepang dan Belanda. Ketika negara kita dijajah, dizalimi, maka jihad menjadi fardu ain sama dengan sholat. Siapa yang tidak keluar dari rumahnya untuk berjihad, maka Allah SWT menyebut mereka munafikun, orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di dasarnya neraka. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita diberikan nikmat negeri yang aman, sehingga tidak diberikan kewajiban berjihad secara fardu ain. Tapi kalau kita pun tidak mendapatkan syarat jihad, Allah tetap memberikan kepada kita syariat-syariat yang lain yang jauh lebih ringan daripada syariat jihad. Kalau sahabat-sahabat Nabi saja memenuhi panggilan jihad Allah Subhanahu wa taala dengan air mata mereka, dengan semangat mereka yang bongkok dan yang tidak bisa berdiri tegak juga keluar dari rumahnya, maka apakah kita punya semangat yang sama untuk menyambut panggilan-panggilan Allah terhadap syariat-syariat yang lain? Hayya 'alas shalah. Tidak seberat jihad, hanya beberapa langkah kaki menuju ke masjid. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, Allah memanggil kita untuk sholat, Allah memanggil kita untuk umrah, Allah memanggil kita untuk haji, Allah memanggil kita untuk sedekah dan zakat.
Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Allah panggil kita untuk berdakwah. Ustaz, saya tidak bisa berdakwah karena saya bukan penceramah. Dakwah bukan hanya orasi, dakwah bukan hanya ceramah. Dakwah adalah program untuk memperbaiki masyarakat dari berbagai macam masalahnya. Dan itulah yang kita lakukan di Masjid Al-Latif. Alhamdulillah, berkat kerjasama kita semuanya, keberkenanan dari para tetangga-tetangga, di Masjid Al-Latif kita ada pemuda hijrah. Dakwah kita kemudian menjadi sebuah tren di seluruh Indonesia. Dan kita mencoba untuk memperbaiki dari segmen anak muda. Inilah dakwah. Dan untuk dakwah seperti ini, yang dibutuhkan bukan hanya seorang orator atau penceramah. Dibutuhkan seorang kameramen, dibutuhkan seorang programmer, dibutuhkan seorang editor, dibutuhkan semua potensi-potensi baik yang kita miliki. Bahkan kemarin kita mengadakan ngabuburit di Gasibu. Seorang DJ pun bisa berdakwah. Dengan potensi DJ-nya, dia mengiringi kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Indonesia Pusaka. Dan dengan DJ-nya berarti dia sudah berdakwah, memberikan semangat nasionalisme kepada anak muda. Seorang vokalis underground berdakwah dengan menjadi vokal lagu-lagu nasional. Apapun potensi kita bisa digunakan untuk berdakwah. Ini perintah Allah, ini panggilan Allah. Seperti apa kita meresponnya, jemaah sekalian? Apakah seperti para sahabat-sahabat kecil yang menangis karena tidak bisa ikut berjihad? Apakah kita menangis karena tidak bisa pergi ke masjid gara-gara kita sedang macet? Apakah kita menangis karena kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah gara-gara kita sakit? Apakah kita menangis karena tidak bisa melakukan intikaf gara-gara kita sedang di perjalanan? Jika kita mengalami pengalaman spiritual karena kita sangat senang dengan syariat Allah, maka kita mudah-mudahan termasuk di antara orang-orang yang Allah katakan ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka itulah mukmin